Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya. Langsung saja, ini bentuk soal TWK yang lumayan hot ya. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Denis adalah seorang guru honorer di daerah yang sangat terpencil dan minim fasilitas. Namun, Pak Denis tidak pernah mengeluh dan tetap semangat untuk mengajar murid-murid di sana meskipun hanya mendapatkan upah yang sedikit. Dari pernyataan di atas, sikap Pak Denis mencerminkan, oke, yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke, jadi Pak Denis ini kan tidak pernah mengeluh dan tetap semangat untuk mengajar murid-murid. Maka dari pernyataan di atas, sikap Pak Denis mencerminkan kalau yang Anis semangat, sikap semangat dan mencerdaskan anak-anak di desa terpencil. Bisa ya, gitu. Sikap rela berkorban demi mencerdaskan anak-anak di desa terpencil. Bisa, gitu ya. Kalau yang C ini sikap patriotisme yang ditunjukkan dengan bekerja keras demi mengumpulkan harta. Udah jelaskan di sini, Pak Denis mendapatkan upah yang sedikit ya, gitu. Berarti yang C ini salah ya, yang C ini gitu. Kalau sikap bela negara yang diwujudkan hanya mengajar untuk memenuhi tugas administratif. Ini ada kata di sini seorang Pak Denis itu kan adalah seorang guru gitu. Artinya kan tugas seorang guru itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan di sini hanya fokus memenuhi tugas administratif. Berarti yang D ini salah ya. Yang E, sikap nasionalisme yang ditunjukkan dengan harapan mendapatkan pengakuan dari pihak luar. Sikap nasionalismenya bisa gitu kan masuk, tapi di sini dengan ada kata dengan harapan mendapatkan pengakuan dari pihak luar ya. Berarti yang E ini salah. Oke, tinggal tersisa dua jawabannya nih. Apakah yang A atau yang B? Oke. Dari sini coba lihat, cari kata kuncinya di sini nih. Tidak, Pak Denis tidak pernah mengeluh dan tetap semangat meskipun hanya mendapatkan upah yang sedikit. Artinya Pak Denis ini mencerminkan sikap rela berkorban yang ini ya. Gitu. Sikap rela berkorban. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B ya, gitu. Oke, yang beta jawabannya gitu. Kalau yang A ini hanya fokus kepada mengajar saja gitu ya. Artinya tidak mencerminkan rela berkorban gitu. Oke, yang beta jawabannya. Soal nomor 2. Repo adalah seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah. Suatu hari ia mendapat kabar bahwa ada salah satu kecamatan di daerahnya yang terkena musibah akibat letusan Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan Repo setelah mendengar kabar tersebut? Yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke. Coba kita analisa pilihan jawabannya satu persatu. Membantu korban musibah sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat. Ini betul ya. Yang A ini. Coba yang B nih. Membantu korban musibah dengan memberikan bantuan materi dan moral agar mereka dapat pulih dan kembali beraktivitas. Ini bagus ya. Gitu. Coba yang C nih, membantu korban musibah sebagai upaya mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas di wilayah terdampak. Ini juga bagus. Kalau yang D nih, membantu korban musibah sebagai implementasi cinta tanah air serta menjaga dan melindungi tanah air. Ini bagus ya. Yang E nih, membantu korban musibah dengan rasa empati terhadap sesama sebagai wujud dari pengabdian kemanusiaan. Bagus ya. Ini soalnya sudah hot ya gitu soal TWK-nya. Oke, jadi teman-teman harus jeli terhadap soal ini. Coba, si Repo ini kan adalah seorang ASN gitu. Sedangkan tugas ASN itu kan artinya mengabdi kepada negara gitu kan. Mengabdi kepada negara gitu. Aparatur sipil negara. Nah, tugas seorang ASN adalah implementasi cinta tanah air gitu ya. Atau menerapkan nilai-nilai nasionalisme gitu ya. Oke, kita cek pembahasannya. Nah, dari sini opsi jawaban yang D itu adalah yang paling tepat gitu. Karena mencerminkan tindakan Repo yang tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga melibatkan komitmen nasional dalam menjaga dan melindungi tanah air, termasuk warganya yang terkena musibah.
ini merupakan implementasi yang paling sesuai dalam konteks seorang ASN gitu ya. Opsi A juga memang terlihat positif gitu, tapi di sini hanya ini fokusnya lebih pada hubungan interpersonal daripada tanggung jawab nasional yang lebih luas. Yang B juga sama, terlihat baik, tapi di sini hanya dengan mengandalkan materi saja gitu ya. Oke, kita kembali ke soal gitu. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C ya. Yang D ya nih. Yang D nih, membantu korban musibah sebagai implementasi cinta tanah air serta menjaga dan melindungi tanah air gitu ya. Yang A ini lebih fokus kepada meningkatkan hubungan baik dan masyarakat. Ini interpersonal ya. Gitu. Fokus pada interpersonal. Kalau yang B ini hanya fokus pada materi saja gitu ya. Jadi tidak fokus kepada nasionalismenya. Kalau yang C ini, ini hanya fokus sebagai mendukung pemerintah daerah saja gitu ya. Berarti yang C kurang tepat. Kalau yang E ini rasa empati terhadap sesama wujud dan dari pengabdian kemanusiaan. Ini kurang tepat gitu. Tidak, yang D ini lebih kuat, lebih jelas istilahnya gitu ya. Artinya membantu korban musibah sebagai implementasi cinta tanah air serta menjaga dan melindungi tanah air. Oke, yang delta jawabannya. Oke, soal nomor 3. Yoga adalah seorang penggemar sepak bola yang sangat antusias. Suatu hari Yoga mendengar bahwa tim nasional Indonesia akan bertanding melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Namun pada saat bersamaan, Yoga memiliki tugas penting yang harus diselesaikan. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, tindakan yang paling tepat seharusnya dilakukan oleh Yoga adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, kita analisa baik-baik pilihan jawabannya. Mengabaikan pertandingan tersebut dan fokus menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk memastikan pekerjaannya. Ini juga bisa lumayan gitu, tapi sangat disayangkan kan gitu, nilai nasionalismenya artinya hilang gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Coba yang B nih, menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu lalu berusaha hadir di stadion untuk mendukung tim nasional secara langsung jika tugasnya memungkinkan. Ini bagus ya, masuk gitu. Kalau yang C ini menunda menyelesaikan tugas dan segera berangkat ke Jakarta untuk menonton pertandingan sebagai bentuk dukungan langsung kepada tim nasional. Ini juga kurang bagus ya gitu. Menunda menyelesaikan tugas gitu ya. Gitu, tugas lebih penting daripada segera berangkat gitu. Berarti yang C ini kita eliminasi. Menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan menonton pertandingan di televisi setelah semua pekerjaannya sebagai bentuk dukungan dari rumah. Oke, bisa. Yang E ini mengabaikan pertandingan dan memutuskan untuk tidak menonton atau memberikan dukungan sama sekali karena tugasnya lebih penting. Dan menonton atau tidak memberikan dukungan sama sekali karena tugasnya lebih penting. Ini lebih fokus kepada tugas ini gitu ya. Berarti ini mirip sama yang A ini gitu, hampir sama ya. Berarti yang A ini, oke, berarti yang A ini kita eliminasi ya sebagai jawaban yang salah. Yang E ini juga sama ya gitu. Antara yang D atau yang B kira-kira yang bagusnya. Oke. Di sini kata kuncinya nih, sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Artinya kalau bisa si Yoga ini menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu gitu. Apabila memungkinkan gitu. Apabila misalkan memungkinkan, tugasnya bisa kan, yang namanya tugas itu kan bisa dikerjakan sebelum jauh hari sebelum pertandingan Indonesia gitu ya. Jadi yang paling tepat ini yang B ini ya, yang paling tepat gitu ya. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, kemudian berusaha hadir di stadion untuk mendukung tim nasional secara langsung jika tugasnya memungkinkan. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang beta ya jawabannya. Oke, yang beta jawabannya. Baik, soal nomor 4. Ajis, seorang ASN yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan toleransi.
menyaksikan dua warga desa Tempuran terlibat dalam perdebatan sengit selama pilkades karena perbedaan dukungan terhadap calon kepala desa. Sebagai seorang ASN yang harus netral dan menjaga ketertiban, tindakan yang paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh Ajis adalah jadi Ajis ini adalah seorang ASN yang harus netral gitu. Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Harus netral dan menjaga ketertiban gitu. Tindakan yang paling tepat seharusnya dilakukan oleh Ajis adalah yang A nih, menegur kedua warga tersebut dan mengedukasi mereka tentang pentingnya toleransi dan nasionalisme dalam menjaga persatuan. Masuk ya. Yang B nih, mengajak kedua warga tersebut untuk menenangkan diri dan menghindari konflik lebih lanjut agar proses pilkades berjalan lancar. Ini bagus gitu kan, mengajak kedua warga tersebut gitu untuk menenangkan diri gitu dan menghindari konflik lebih lanjut agar proses pilkades berjalan lancar. Ini hanya fokus ke ini saja gitu, nilai-nilai kemanusiaan gitu. Sedangkan seorang ASN yang harus netral itu harus menjaga tugas ASN itu kan artinya mengabdi kepada negara gitu ya. Berarti yang B ini salah ya, kurang tepat saya rasa. Coba yang C nih, mengingatkan kedua warga tersebut bahwa perdebatan tidak akan menghasilkan manfaat positif dan mengganggu ketertiban umum. Ini tugasnya keamanan gitu ya, yang C ini. Tugas orang keamanan ini ya. Sedangkan Ajis ini adalah seorang ASN, berarti salah yang C ini gitu ya. Karena ini tugasnya seorang keamanan, lebih fokus kepada keamanan ya. Kalau yang D ini melaporkan kejadian tersebut kepada pilkades agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlakukan gitu kan. Yang diperlukan, maksudnya ini gitu ya. Diperlukan mungkin nih maksudnya. Diperlukan. Nah, gitu ya, yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Tapi lebih bagus yang ini gitu kan, tidak sebaik yang A ini gitu. Kalau yang E ini mengajak kedua warga tersebut untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka dengan cara yang lebih santun dan sportif. Ini bisa gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Apakah yang A atau yang E? Kalau menurut saya yang A ini gitu ya. Oke, kita cek pembahasannya ya. Oke. Jadi Ajis seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, toleransi dihadapkan pada situasi konflik gitu. Nah, tindakan yang paling tepat adalah menegur kedua warga yang terlibat dan mengedukasi mereka tentang pentingnya toleransi dan nasionalisme gitu. Jadi, tindakan ini tidak hanya membantu menenangkan situasi tapi juga memberikan pelajaran penting tentang nilai-nilai yang harus dipegang dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Yang B nih, ini langkah yang baik kan, tadi kelihatannya bagus, tapi hanya menyelesaikan masalah sementara tanpa memberikan edukasi yang mendalam. Yang C, tidak bermanfaat dan benar, namun lagi-lagi tidak menyentuh aspek nasionalisme yang penting. Kalau yang D ini, nah peran ASN mendidik langsung warga adalah nilai tambah yang hilang gitu, peran ASN ya. Yang E ini, nah ini baik ya kan, tetapi tidak secara spesifik menekankan pentingnya toleransi dan nasionalisme. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya, gitu. Oke, yang alfa jawabannya. Oke, soal nomor 5. Fahri adalah seorang polisi yang bertugas di jalan raya saat libur hari raya. Pada saat itu Fahri mengetahui ada pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas. Setelah ditilang, ternyata pengendara tersebut adalah kepala kepolisian. Tanpa ragu, Fahri tetap menilangnya. Sikap yang diterapkan oleh Fahri mencerminkan integritas. Oke. Jadi, yang namanya integritas itu kan kunci utamanya adalah adil, ya kan, tanggung jawab, terus disiplin, dan lain sebagainya ya, gitu. Nah, ini kaitannya dengan keadilan ya, gitu. Jadi meskipun
eh, ada kepala kepolisian yang melakukan pelanggaran gitu, tanpa ragu Pak Fahri ini tetap menilangnya, memberikan surat tilang gitu. Artinya ini menunjukkan sikap keadilan. Nah, yang ini gitu, sikap adil. Berarti pilihan jawaban yang tepat yang mana nih? Apakah yang A, B, C, D, dan E? Yang mana teman-teman? Ya, jadi Fahri ini berlaku adil gitu ya. Berlaku adil berarti yang D gitu. Meskipun pengendara tersebut adalah kepala kepolisian, tapi Fahri tetap memberikan surat tilang kepada beliau gitu. Artinya Fahri adalah seorang polisi yang jujur dan menilang kepala kepolisian dengan adil. Oke, yang delta jawabannya. Meskipun terlihat ini jawabannya cukup masuk gitu ya. Tapi karena di sini, nah ini konteksnya nih, meskipun kepala kepolisian, Fahri tetap menilangnya. Artinya kan ini keadilan tetap berlaku gitu ya. Gitu. Oke, yang D jawabannya. Oke, ini ada satu soal gitu ya. Apip sedang memimpin di sebuah seminar. Di tengah-tengah seminar, beberapa peserta mulai berbicara dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan sebagai seorang tokoh yang berintegritas, tindakan yang paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh Apip untuk menjaga kelancaran seminar. Oke, yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Silakan tulisnya jawabannya di kolom komentar beserta penjelasannya. Oke, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport atau memberikan dukungan terhadap channel ini ya. Alhamdulillah, channel ini sudah tembus 2000 subscriber ya gitu. Artinya sudah ada 2000 orang yang memberikan support terhadap channel ini gitu. Nah, apabila kalian memiliki soal CPNS terbaru asli dari peserta kedinasan ataupun nanti ya ketika hari pertama, hari kedua tes, itu silakan kirim DM, email atau WA gitu kan. Nah, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Baik, ini adalah situs web dari Pripat Alpais ya. Situs web dari Pripat Alpais. Bisa kalian lihat ini ya, skdpripatalpais.id ya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke arah sini gitu kan, klik ke bagian mulai belajar gitu. Jadi caranya pertama ini kita masuk dulu kan. Gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ya, di situs web CPNS gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari sini ada beberapa paket tryout ya. Nah, klik ini mulai belajar nih. Bisa kalian ini pilih nih kan, ada tryout. Terus di sini ada video ya kan. Di sini ada kelas online gitu ya. Oh, sorry. Kita pilih tryout aja dulu nih. Buat kalian yang ingin latihan soal-soal SKD CPNS, baik itu TWK, TIU ataupun TKP, nah nih bisa kalian coba nih pilih satu persatu nih. Harganya murah-murah tuh ada yang 12.000 ya kan, ada yang 15.000 nih terbaru nih ya, tryout SKD 2004 part 10 gitu ya. Oke, nah nih caranya klik selengkapnya, beli paket. Nanti di sini masukin aja kode Rizky nih. Kalau mau pilih kode Rizky, kita lihat apa yang terjadi. Nah, lihat nih, harganya jadi 13.000 toh gitu, jadi murah kan gitu. Pembayarannya bisa melalui KRIS. Nanti ikutin instruksi-instruksinya gitu ya. Oke. Terus misalnya mau yang mana lagi? Ini yang 12.000 misalkan. Mau beli yang 12.000. Nah, misalnya ini part 1. Beli paket. Kita coba ya. Masukkan kode kuponnya Rizky gitu ya. Nah, ini kita coba. Tuh. Jadi 10.000 kan? Gitu, murah banget nih. Luar biasa ya situs web Pripat Alpais ini gitu. Jadi buat kalian yang ingin tryout dan juga soal-soalnya real, relevan atau soal asli, pilihlah ini ya, pripatalpais.id. Soal-soalnya dijamin soalnya asli ya. Jadi kalian jamin tidak akan salah belajar. Dan saya jamin juga soal-soal di tryout SKD Pripat Alpais ini, soal-soalnya pasti keluar di SKD CPNS nanti gitu ya. Oke, selamat mencoba.